Pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkoba terhadap pesinetron Amar Zoni ditangkap polisi di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri usai mendengar kabar tertangkapnya Amar Zoni. Pelaku ditangkap di sebuah apartemen di bilangan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Selain menangkap AK, polisi juga turut menyita 1 paket ganja dari dalam kamar kos pelaku. Sementara itu, polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Amar Zoni atas kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Dengan tertangkapnya AK, polisi kini masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya, pesinetron Amar Zoni lagi-lagi ditangkap polisi akibat narkoba. Amar Zoni ditangkap di apartemen yang dihuninya di Tangerang Selatan, Banten. Terhitung dengan kasus ini, Amar Zoni stuck energi, kemacetan energi. Kemacetan energi ini berarti tidak ada hubungannya dengan suami Irish Bella. Tapi kondisi yang macet ini pada akhirnya dicari-carilah biang keladinya dan lain sebagainya oleh seseorang. Karena posisi Amar Zoni ini benar-benar rumit. Dia akan bebas tapi kemudian dia diproses di sidang. Akan bebasnya kalau nggak salah bulan entah November, entah Desember ya teman-teman. Tapi sebenarnya kasusnya ini konon kabarnya di bulan Januari. Selang waktu Januari ke bulan Oktober ini kok panjang. Ya, hampir 10 bulan. Apakah ada sesuatu hal yang istimewa di kasusnya Amar Zoni ini? Udah lihat, Amar Zoni dikirim ke Nusa Kambangan dengan mata ditutup, tangan diborgol, kaki diborgol, melebihi teroris dan koruptor yang triliunan. Harusnya jangan kasus narkoba yang dikirim ke Nusa Kambangan, tapi koruptor yang triliunan juga wajib dikirim ke Nusa Kambangan biar ada efek jerah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa segampang itu narkoba masuk ke lapas? Siapa bandarnya, siapa pemasoknya, siapa yang mengamankan? Itu harusnya diusut sampai tuntas. Kalau memang mau memberantas narkocoy, berantas sampai ke akar-akarnya. Jangan yang di bawah aja yang diberantas. Yang di atas tetap aman. Terus kemarin Amar Zoni sempat tulis surat ke Ustadz Dery minta bantuan. Yang inti suratnya ini katanya dia minta bantuan dan mengatakan kalau dia itu dimanfaatin, dijebak. Nah, ini yang harus diusut tuntas. Kalau memang mau memberantas narkocoy, usut sampai ke akar-akarnya. Jangan yang di bawah aja yang jadi korban. Kawal terus kasus ini. Maaf ya Mas Bro, Aldi ya, izin setik video Anda ya Mas Aldi ya. Anda melarang Irish Bella menjenguk mantan suaminya. Itu hak Anda, memang betul Anda sebagai kepala rumah tangga. Betul, tapi jangan lupa itu adalah ayah dari anak-anak Irish Bella ya Mas Bro. Ya itu sajalah penyampaian saya. Ya. Tidak ada kok benih-benih cinta antara Irish Bella dan mantan suaminya. Ambil saja. Ambil bro, ambil ya. Gak usah melengos gitu loh. Gak usah melengos gitu loh Mas Aldi ya. Ya. Masyarakat gak menuduh loh. Gak menuduh loh Mas Aldi, gak menuduh ya. Ya terima hakikatnya lah sebagai public figure terbaru. Ya, maaf ya Mas Bro. Itu sekedar ungkapan dari Bang Aru ya. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Apakah hakim akan mengabulkan persidangan Amar Zoni yang kedua ini akan dilakukan secara offline atau tatap muka? Karena ini permintaan langsung Amar Zoni kepada hakim yang terhormat agar persidangan kedua besok akan dilakukan secara offline. Karena Amar Zoni pengen membuktikan yang mana dalam persidangan kedua nanti Amar Zoni akan membuka semuanya. Akan mengatakan semuanya apa yang terjadi kepada Amar Zoni. Tapi pertanyaannya, apakah hakim akan bersedia mengadakan sidang secara offline, menghadirkan Amar Zoni secara langsung, atau hakim tidak mengabulkan? Gimana menurut pendapat netizen nih? Apakah hakim akan mengabulkan sidang kedua Amar Zoni ini akan dilakukan secara offline?
dihadirkan langsung Amarzoni, dilihat oleh para tamu dalam persidangan Amarzoni. Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman, kebijakan hakim dan jaksa. Ya mudah-mudahan sajalah, semoga hakim dan jaksa terbuka hatinya untuk menghadirkan Amarzoni di persidangan. Kita saksikan teman-temannya bagaimana perjalanan sidang nanti Amarzoni, sehingga Amarzoni bebas dari tuntutan apapun. Karena Amarzoni teman-teman akan membuka semuanya, kronologisnya, akan membuka kejadiannya. Karena dia nggak mau keluarga besarnya terganggu gara-gara hal ini. Dan dia nggak mau nama besarnya itu tercemar gara-gara salah banyak persepsi. Makanya menurut saya pribadi, memang itu harus dilaksanakan oleh seorang hakim. Kalau seorang hakim dan jaksa pengen mencari kebenarannya, memang harus dihadirkan orang itu langsung. Karena namanya tabayun namanya. Tabayun itu kita harus menghadirkan orang yang kita tuduh itu harus dihadirkan ke persidangan. Sehingga real apa yang terjadi. Ini yang kita harus sokong hakim dan jaksa agar mereka ini bersedia mendatangkan Amarzoni secara langsung di persidangan, agar tidak ada kong-kali-kong dalam persidangan, agar masyarakat Indonesia percaya kepada pengadilan, agar masyarakat Indonesia percaya kepada hakim dan jaksa. Jangan buat kami para warga Indonesia hilang kepercayaan kepada para hakim kalau sudah ada permintaan dari tersangka untuk dihadirkan. Bagaimanapun alasannya, jangan cari alasan. Ini menurut saya ya, untuk menjaga kepercayaan rakyat Indonesia kepada para hakim dan para jaksa, ketika ada orang tersangka yang statusnya masih samar-samar, maka kita harus berupaya menghadirkan secara offline agar ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada para hakim dan jaksa. Tapi kalau seandainya tidak dikabulkan, dengan berbagai banyak macam alasan, saya yakin kepercayaan masyarakat Indonesia ini akan merosot. Dan orang nanti akan selalu mencemehkan kalau ada orang sidang di pengadilan secara online. Makanya ini menantang nama besar hakim dan jaksa. Kalau betul-betul dia mau menegakkan kebenaran, mau mencari apa yang sebenarnya terjadi, tidak menutupi semua yang kebenaran, maka saya yakin teman-teman, semuanya akan dibuka oleh Amarzoni. Dan juga harapan kita ini pada para penegak hukum, ya, terutama hakim dan jaksa yang akan menyidangkan Amarzoni nanti secara offline, kalau bisa kita harus jadi penengah. Jangan jadi kita yang memutuskan satu pihak. Ini permintaan saya secara pribadi ya. Harus real, harus nyata, harus memutuskan sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan memutuskan suatu perkara karena sesuatu, karena apapun jangan. Jangan ada embel-embel apapun. Makanya saya meminta kepada para hakim dan jaksa yang akan menuntut Amarzoni nanti agar mengadili Amarzoni secara hati nurani. Karena ini kepercayaan hakim dan para jaksa ini dipertaruhkan dalam sidang Amarzoni. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang menyangka, berkeyakinan secara besar 100% Amarzoni dijebak. Amarzoni tidak bersalah. Amarzoni hanya korban. Dan juga dari pernyataan dari Dirjen Pas juga mengatakan Amarzoni tidak melakukan pengedaran narkoba. Dan juga banyak para pengacara yang mendukung kebebasan Amarzoni. Ini kembali kepada para hakim dan jaksa, ya, apakah dia mau menegakkan kebenaran, mau menegakkan keadilan, mau kembali menaruh kepercayaan masyarakat kepada para hakim dan jaksa. Disinilah nanti di sidang Amarzoni para hakim dan jaksa menunjukkan kemampuannya sebagai penegak hukum. Gimana menurut pendapat teman-teman? Wajibkah Amarzoni dihadirkan di sidang kedua nanti secara offline atau tatap muka? Silakan dukung channel ini, follow sebanyak-banyaknya
sebarkan, share agar semua orang tahu bahwasanya di negeri ini perlu ditegakkan keadilan seadil-adilnya.